Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya, semoga semua sehat, ya aman, selamat, dosa, eh, dimudahkan dalam segala urusan, bahagia bersama keluarga. Kita bincang-bincang lagi matematika, mudah-mudahan ada yang berkenan mendengarkan. Ya, dan yang mendengarkan semoga memperoleh tambahan ilmu yang bermanfaat. Ya, sekarang saya mau bicara matematika dari tingkat yang cukup rendah. Ya, kalau kemarin saya bicara tentang yang di PAUD, yang di TK, yang matematikanya adalah informal. Ya, sekarang saya mulai akan, untuk kali ini ya, nanti mengulang lagi yang di TK di PAUD juga bisa ya. Tapi ini mau membicarakan yang di sekolah dasar. Ya di sekolah dasar itu melanjutkan yang dari TK dan PAUD atau yang sederajat ya. Kemudian masuk di sekolah dasar atau MI kelas 1. Nah ini guru-gurunya harus juga paham ya, dan harus menyadari guru-gurunya bahwa matematika itu sangat penting dan para guru harus tetap belajar ya matematika dengan baik. Jangan merasa sudah bisa matematika menguasai tanpa belajar lagi. Para guru harus belajar lagi bagaimana menyampaikan kepada para siswa agar para siswa menjadi lebih baik dalam belajar matematika. Dan matematika, saya ingatkan, bukan hanya berkaitan dengan berhitung, ya. Matematika itu sebenarnya untuk melatih logika, melatih berpikir, bernalar dengan baik, ya, melatih berpikir kreatif, melatih berpikir kritis, dan nantinya inovatif. Itu yang utama. Tetapi akan kelihatan dari ya, membangunnya itu, dari misalnya yang paling dikenal adalah belajar berhitung, namanya kalau zaman dulu, ya belajar bilangan-bilangan. Ya, dari kelas 1 sampai kelas 3 lah, kelas rendah. Kalau zaman dulu mengatakan kelas rendah atau kelas tinggi, kelas 4 sampai kelas 6. Ya tentu setapak demi setapak. Dasar. Tentu para guru sekolah dasar akan tahu, lebih tahu kalau tentang kesabarannya di dalam mengajar. Ya tentu saja para siswa itu sudah mulai dilatih kalau di kelas 1 itu untuk bekerja. Bekerja dalam arti di dalam misalnya fokusnya matematika itu untuk mengerjakan. Ya, punya buku lalu mencontoh. Tidak bisa kalau hanya mendengar saja, tidak bisa kalau hanya melihat saja. Harus mengerjakan. Ya misalnya ya begini, mengenalkan angka satu, satu. Kalau mendengar saja satu, ya tidak paham anak-anak. Satu ditulis empat tulis satu. Anak harus mengikuti satu, nulis di kertas, di bukunya. Ya, satu atau disuruh maju satu. Lalu dua, lalu praktek nulis dua. Ya, itu meniru. Ya, kadang-kala juga hal macam ini saja para guru masih ya gimana mengajarkan angka tiga, eh, si guru mengajarkan angka tiga, menulis angka tiga menurut gurunya tiga yang terlihat oleh anak itu kebalik. Ya. Nanti kalau disuruh tiba-tiba disuruh maju di papan tulis akan menulis tiga itu terbalik ya seperti huruf gini karena memang melihatnya begitu lalu guru lu kok begitu lalu salahnya guru karena berhadapan dengan siswa mengajarnya angka tiga menulis menurut dia tiga dibaca oleh si anak itu angkanya terbalik. Coba ini tangan apa ini bapak dan ibu. Nah, ini kalau ibu bisa jadi mengatakan itu kiri gitu ya. Bisa jadi anak-anak mengatakan kiri. Ini padahal tangan kanan saya ini. Ya. Jadi
Hal macam itu harus diperhatikan, ya, bukan hanya mengajar saja lalu harus psikologinya harus diperhatikan. Apalagi eh, sekarang itu nantinya mau dikembangkannya psikologi kognitif dan memang harus begitu untuk matematika itu psikologinya kognitif. Ya. Sementara kalau mengajar juga ada psikologi yang namanya very apa nama stimulus respon, ya, kan, yang menganut pada paham behaviorisme. Kalau yang psikologi kognitif, psikologi ini mengacu pada nanti paham konstruktivisme. Nah, tentu kita melihat nanti untuk tingkat lebih tinggi lagi bicara tentang perpaduan antara behaviorisme dan kognitif, bagaimana mengajarnya sesuai dengan karakter yang ada di tempat kita, budaya kita, bangsa Indonesia, yang dengan keadaan yang sekarang seperti ini, gitu. Apalagi setelah COVID itu ya, wah itu perubahan bagi anak-anak yang sekarang di kelas di SMA atau di perguruan tinggi itu ada pengurangan pengetahuan karena mengajarnya itu mengajarnya kurang bagus pada waktu itu atau memang kendala ya terkendala. Bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas, adik-adik semuanya ya memang pertama belajar anak-anak itu melalui pengenalan tentang bilangan. Di sekolah dasar ya kelas satu misalnya mengenalkannya ya bilangan asli aja dulu, jangan ke yang lain. Tetapi para guru harusnya tahu, meskipun guru kelas satu bahwa belajar matematika itu ada tentang bilangan saja, ada bilangan asli, bilangan cacah, bilangan bulat, gitu kan. Ada bilangan real, ada bilangan rasional, irasional, bilangan kompleks. Itu gurunya harus tahu, meskipun yang diajarkan hanya ya bilangan asli. Pengetahuannya harus banyak. Karena nantinya anak-anak itu akan diajarkan tentang bilangan-bilangan yang seperti itu berkaitan dengan berbagai macam bilangan, ada pecahan ya, rasional, ada irasional, macam-macam. Ya. Nah, ini saja menjadi kendala bagi para guru, maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan. Para guru harus nyadari, belajar lagi. Nah, keluhan para guru nanti kalau yang seperti itu akan muncul yang lama lagi. Kami mengajar guru kelas, ya banyak mata pelajaran apa saja, ya itu memang seperti itu dan toh yang akan diajarkan di matematika konsep-konsep dasar yang tidak begitu tinggi kalau menurut eh, apa pelajaran-pelajaran matematika kan kita tahu ada kelas satu kelas 2 kelas 3 ya sampai kelas 6 ada yang di SMP lebih tinggi lagi kan gitu ya. Jadi di sekolah dasar juga sebenarnya yang menurut Bapak Ibu guru sulit itu masih tingkatan sederhana kalau dibandingkan dengan pelajaran yang tingkat lebih tinggi. Karena itu sudahlah kita sikapi dengan baik, kita ingin berjuang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, ya mengenalkan bilangan. Kalau di kurikulum itu misalnya secara umum siswa mengenal bilangan 1 sampai 5 saja. Misalnya kok itu ya, ya tidak harus seperti itu. Kalau lebih tidak apa-apa. Bukan berarti kalau melebihi, wah ini nanti perkembangannya menjadi terhambat. Tidak. Bahkan kalau memang di sekolah-sekolah yang maju, yang memang anak-anaknya itu cerdas-cerdas, ya ajarkan aja. Sampai 100 tidak apa-apa. Matematika begitu tidak masalah. Ya, meskipun kelas satu. Ya tentu gradasi ya. Jadi ada semester 1, semester 2. Kalau dulu ada triwulan 1, triwulan 2 ya. Atau catur bulan ya. Nah ini apa yang seperti itu harus diperhatikan dan juga harus anak-anak harus mengerjakan. Jangan hanya mendengar saja, jangan hanya melihat saja, tapi harus mengerjakan, harus telaten, ya diulang-ulang. Saya masih ingat kok masalah menulis saja kalau kita ada suatu kesalahan lah, ada suatu kesalahan. eh, Dulu itu dihukum. Nah, karena teori belajarnya ada kok behaviorism ya ada punishment ada hukuman ya.
kita ada salah, tidak tahu atau berguru atau apa begitu, ya kita beri hukumannya, ya hukumannya ya bukan hukuman fisik. Hukumannya, ayo tulis, buat huruf A yang baik-baiknya, diberi contoh oleh gurunya, tulis ini 10 kali. Maksudnya ada itu, supaya nanti dia itu sebenarnya sayang kepada anak itu. Ya nanti ternyata nulis A atau AB, itu jadi bagus tulisannya suatu ketika. Ya dia akan berterima kasih pada gurunya. Itu jangan di apa? Jangan disamakan dengan di tempat lain, misalnya kepolisian atau apa. Pelanggaran salah gitu langsung di apa begini ini apa eh, hukuman lah. Boleh hukuman itu hukuman mendidik ya jadi begitu. Ya jadi perlu dipahami. Misalnya supaya menjadi tulisan yang bagus, segera itu nulis angka satu, satu, satu terus, dua, 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 itu kan itu ada. Bahkan mula-mula itu ada titik-titiknya itu menghubungkan, itu betapa telatenya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas yang sudah menjadi pegawai, ya itu yang menjadi pinter-pinter itu kan bermula dari seperti itu. Harusnya terima kasih pada guru. Jangan kalau guru memberi tugas PR, wah PR-nya banyak, kerjaan rumahnya banyak untuk memandaikan anaknya. Apakah saudara bisa yang di rumah saya sendiri, apakah bisa dengan anak-anak kita melakukan begitu? Guru yang bisa. Nah, ini sekaligus sebagai penghormatan kepada para guru, maka guru itu digugu dan ditiru, maka harus bekerja dengan lebih baik. Ya. Berkaitan dengan matematika harus pelan-pelan mengajarkan, ya, bahkan bisa dengan menyanyi, bisa bermain, ya, bermain sambil belajar, itu. Bahkan ada kalau di SD ya belajar sambil bermain, waduh hal ini nanti apa ya kelas satu mungkin ya masih kalau kelas 2 sudah mulai dikurangi bermainnya lalu kita lebih fokus pada belajarnya. Belajar meliputi tiga yang berkaitan dengan kognitif itu pengetahuan di benak kita, lalu ada afektif sikap, misalnya tadi dari matematika juga ada nilai-nilainya ya, nilai adil ya. Kalau membagi misalnya ada bermain 10 dibagi 5 orang dapat dua-dua semuanya sama itu adil ya dan nilai adil dan nilai yang lain ya yang namanya sikap ingat saja ya ada sikap kritis ada sikap logis ya ini karakter jadi membangun ya banyak sekali ya jadi, sikap teliti kerja keras nah itu ya jadi ada nilai-nilai melatih ketelitian melatih kerapian melatih berlatih menulis sistematis. Nah, ya semuanya. Jadi banyak sekali hal yang tersirat ya di dalam nilai-nilai belajar matematika itu. Apalagi belajar lagi pola, the pattern of mathematics. Ya. Ada belajar pola, belajar eh, membandingkan himpunan, set, ya, himpunan. Nah, nanti itu banyak sekali landasi, bahkan sejak TK kan, PAUD atau yang sederajat, SD mulai. Jadi kita jangan sampai ketinggalan mengajar matematika. Nggak pernah dulu itu ketemu guru SD. Wah biar Pak nanti kalau dewasa bisa sendiri. Itu bukan begitu kenyataannya yang sudah dewasa sampai SMA saja menjumlahkan belum tentu bisa mengalihkan membagi tidak terampil. Ya. Itu dibiarkan meskipun umurnya tambah tidak dilatih tidak bisa karena eh, belajar matematika itu minimal ini minimal ya minimal tiga mendengarkan tapi kalau mendengarkan aja lupa ya lalu melihat kalau hanya sampai melihat saja ya ingat saja ya, Bu Guru pernah mengerjakan ini Pak Guru bisa pernah menampilkan ini hanya sampai ingat saja. I do and I understand jadi kalau saya mengerjakan saya mengerti tiga ini minimal ya belum menjelaskan yang lain-lain ya. Jadi untuk mencapai ketiga aspek itu juga aspek pengetahuan, aspek afektifnya, sikap dan psikomotoriknya. Jadi para guru SD menyiapkan diri untuk bisa mengajar matematika dengan yang lebih baik. Saya tidak banyak ya bercerita untuk kali ini.
Ya, karena waktunya terbatas, masih banyak sebenarnya yang mau saya ceritakan tentang matematika. Tapi pelan-pelan, dari sedikit demi sedikit, mudah-mudahan tidak bosan bagi kalau ada yang mengeklik ya video singkat saya ini. Ya, mohon maaf yang besar-besarnya kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.